Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 29 Desember 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Sungguh Tuhan, kami tahu bahwa dalam situasi hidup apapun yang kami hadapi, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sama. Terima kasih kesempatan malam ini kembali kami berhimpun untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Firman Tuhan, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia, karena saatnya belum tiba. Amin. Berjalan dalam terangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terang adalah suatu suasana yang bisa membuat mata kita mengenal segala sesuatu. Berbeda dengan gelap yang justru membuat kita tidak mampu melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Terang akan membuat kita cepat menyelesaikan hal yang sedang kita kerjakan. Sedangkan gelap akan membuat kita sulit menyelesaikan pekerjaan. Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah terang dunia melalui bacaan kita malam ini. Sehingga setiap orang yang mengikutnya akan memiliki terang dalam hidupnya. Akan tetapi orang Farisi tidak menerima perkataan Yesus itu. Namun demikian, Yesus tetap menyatakan dengan jelas tentang dirinya, walaupun orang Farisi tidak
mengetahuinya. Yesus diutus untuk menyatakan kehendak Bapanya ayat 16. Dengan demikian, hanya 2 pribadi yang memahami Yesus, yaitu dirinya dan Bapa ayat 18. Saudara-saudara yang kekasih, untuk menjalani kehidupan kita di dunia yang penuh dengan kegelapan dosa, kita membutuhkan terang Allah, supaya kita mampu membedakan manakah yang baik dan manakah yang jahat. Kita sadar bahwa diri kita ini lemah untuk dapat berjuang tanpa Tuhan, karena tekanan kenikmatan dunia amat kuat. Itulah sebabnya kita membutuhkan terang, agar kita mampu menghadapi segala kesulitan hidup yang dapat membuat kita jatuh. Terang Tuhan telah tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita hanya membutuhkan kesediaan, kita hanya membutuhkan kesungguhan hati. Apakah kita mau berjalan dalam terangnya atau tidak? Kalau kita berani mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan hidup dalam terang Tuhan, maka kita akan memperoleh terang yang membuat kita melihat dan merasakan sukacita. Terpujilah Kristus Sang Terang Abadi. Amin. Mari berdoa. Ya Sang Terang, kami datang kepadamu mengucap syukur malam ini. Terima kasih Engkau boleh menerangi hati kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu melalui program rehat dan doa malam saat ini. Kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami. Terangilah rangka hidup kami di dalam menata kehidupan kami, di tempat kerja kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, dan dalam berbagai lini kehidupan, agar supaya jalan kami tetap lurus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk setiap hati dan tangan yang menengadah kepadamu dimanapun mereka berada. Berdoa kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, terus meneguhkan, menguatkan mereka. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan jamah pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Bagi mereka yang bergumul karena persoalan ekonomi, karena persoalan keluarga, karena persoalan komunikasi dalam hubungan suami, istri, orang tua, dan anak, kami berdoa Tuhan, Engkau hadir bagi mereka. Engkau menolong mereka untuk boleh keluar dari pergumulan-pergumulan itu. Terangi akal pikiran mereka, ya Sang Terang yang ajaib. Malam ini kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua kami di usia senja mereka. Teruslah Engkau meneguhkan iman pengharapan mereka, agar mereka terus diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan. Bagi para kepala keluarga yang tidak sempat bernatal bersama dengan keluarga mereka karena pekerjaan, mereka berada di lokasi-lokasi pekerjaan Tuhan. Hadirlah Engkau bagi mereka dan teruslah Engkau menyatakan terang-Mu bagi mereka. Walau berjauhan jarak dan tempat dengan istri dan anak-anak, tetapi dalam doa dan harapan mereka terus diperjumpakan untuk merayakan kasih Natal bersama. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus berusaha mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka. Yang memohon kiranya Engkau membuka pintu karir dan berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Tolonglah ya Bapa, bukalah itu bagi mereka. Kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan ketika kami berusaha, selebihnya Tuhan yang beracara. Tidak ada yang mampu menutup jalan pintu karir kami jikalau Tuhan berkenan membukanya. Malam ini kami berdoa untuk anak cucu kami Tuhan, mereka yang terus bertumbuh dan dalam permainan, dalam studi, terberkatilah mereka selalu. Bagi mereka yang boleh bersama-sama dengan keluarga merayakan Natal tahun ini, berkati Tuhan. Bagi mereka yang tidak sempat, Tuhan juga meneguhkan mereka. Bapa, beberapa keluarga terus berjuang memohon kehadiran anak kepadamu. Tuhan kiranya mendengar dan menjawabnya. Kehadiran pasangan hidup,
Tuhan jawab pula, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Mendapat pekerjaan, nyatakanlah itu Tuhan. Menyelesaikan studi dengan baik, Tuhan buka jalan. Tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, karena Engkaulah yang akan menjadi terang bagi setiap harapan dan kerinduan-kerinduan itu. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa di hari yang ke-29 bulan terakhir tahun ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Syukur kepadamu Tuhan, beri sehat, kekuatan, hikmat, akal budi bagi kami untuk boleh memasuki tahun yang baru dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, teruslah Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, memberkati kota kami ini, memberkati para hamba-hambamu, pendeta, penatua dan diaken, baik kami yang ada di jemaat ini maupun yang melayani di seluruh gereja Toraja. Memberkati para pengurus badan dari sinode, wilayah pun klasis, bahkan juga tingkat jemaat. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ketika hari ini beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Yanto Dingdatu, Grace Malisa, Ibu Desi Kristiani, Ibu Herni, Adalgisa Manuela Ginting. Mari sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Daniel Pane dan Ibu Leru Lumalan, Bapak Martin Layuk dan Ibu Albertin Tulak. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini. Di mana ada kasih, kesanalah berkat Tuhan mengalir. Kami percaya Tuhan kasih itu akan terus bertumbuh dalam keluarga-keluarga kami ini. Diberkatilah mereka senantiasa. Tuhan, kami akan beristirahat. Peliharakanlah kami, kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap bahwa di hari ke-29 ini kita tetap dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati.